bukan hanya kalian yang akan merengkuh kenikmatan. Aki pun sama. Aki laki-laki normal. Aki mau nyewa teman tidur, ucap Kijami. Sontak Nunung dan Gilang menutup bibir tertawa. Maksud Aki? Aki mau anu? Iya, Aki juga masih normal. Sekarang kalian selamat menikmati di dalam kamar. Aki mau nyari-nyari dulu yang cocok sama Aki. Di sebuah kota kecil di daerah Jawa Barat sekitar tahun 2003 silam, ada sebuah restoran bakso yang begitu terkenal. Saking terkenalnya, banyak orang-orang dari luar kota berdatangan hanya sekedar mencicipi dan menikmati bakso di restoran itu. Restoran yang terletak tepat di tengah pusat kota, dari pagi sampai malam selalu terlihat ramai oleh para pengunjung. Restoran itu milik Pak Broto, seorang perantau dari daerah Jawa Tengah, menikah dengan seorang perempuan bernama Nunung yang asli orang pribumi kota kecil itu. Restoran yang begitu ramai dan terkenal sudah berdiri hampir 10 tahun lamanya. Dan satu ketika, tatkala siang hari pengunjung sedang begitu ramai, di luar antrian begitu membludak, di dalam para pengunjung sedang menikmati bakso pesanan mereka. Hilir mudik para pramusaji menyerahkan pesanan para pelanggan. Namun di tengah kesibukan semua orang, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah dapur. Sontak semua orang pun langsung diam. Para karyawan berlarian. Ketika masuk ke area dapur, para karyawan pun kaget, termasuk Nunung, Nani, dan Gilang yang memang ikut mengelola restoran itu. Ternyata Pak Broto ketika sedang membuat kuah bakso, tiba-tiba saja jatuh terjungkal sampai tak sadarkan diri. Nunung yang panik langsung meminta salah satu karyawannya menelpon ambulan. 15 menit kemudian, suara sirine ambulan pun berdengung. Berhenti tepat di depan restoran. Broto pun dinaikkan ke dalam ambulan itu. Bergegas dilarikan ke rumah sakit. Namun ketika masuk ke UGD, para petugas kesehatan di sana dengan sigap melakukan pemeriksaan. Namun dokter yang menangani waktu ini langsung terdiam dan menggelengkan kepala. Dokter mengabarkan kepada Nunung kalau Broto sudah tidak bernyawa lagi. Siang itu, Broto, si pemilik restoran bakso yang terkenal, meninggal dunia.
Tentunya keluarga kecil Broto begitu berduka. Warung atau restoran bakso ditutup sementara, jenazah Broto pun dibawa ke rumah duka. Seolah bencana belum berhenti. 40 hari lebih pasca kematian Broto, di tengah keluarga kecil Broto yang masih diliputi duka, datanglah di satu pagi seorang perempuan yang menuntun anak laki-laki, di mana perempuan itu ternyata adalah istri muda Broto yang tanpa sepengetahuan Nunung sudah dinikahi Broto 4 tahun yang lalu. Maksud tujuan si istri muda dengan anaknya datang tak lain tak bukan meminta bagian warisan peninggalan almarhum. Perdebatan sengit pun terjadi, yang sampai akhirnya masalah itu pun diselesaikan secara kekeluargaan, di mana Nunung merelakan sebagian harta peninggalan sang suami diberikan kepada istri mudanya almarhum. Selepas selesai musibah masalah harta warisan, kembali terjadi bencana menimpa mereka. Seolah karma buruk almarhum Broto ditanggung oleh keluarga yang masih hidup. Restoran bakso mereka berangsur-angsur mulai semakin sepi, ditinggal para pelanggan. Yang menurut salah satu pelanggan di sana, setelah kematian Broto, rasa bakso di restoran itu jadi jauh berbeda, tak senikmat dulu. Tentunya hal seperti itu membuat Nunung, Nani, dan Gilang menantunya begitu kebingungan. Bahkan semua karyawan sudah dirumahkan, tak ada lagi yang bekerja. Satu siang di restoran yang kosong melompong, Nunung, Nani anaknya, dan Gilang sang menantu sedang berdiskusi di dalam restoran itu. Gilang yang pertama berbicara, "Bu, kenapa ya? Semenjak Bapak meninggal, kok rasa bakso kita jadi berbeda? Padahal dari mulai resep, cara pembuatan, itu sudah sesuai dengan apa yang dulu Bapak lakukan. Selama ini kan Gilang yang menemani Bapak membuat resep dan sebagainya. Kok aneh ya, Bu? Coba Ibu ingat-ingat lagi. Barangkali dulu sewaktu Bapak masih ada, mungkin ada sesuatu yang sering Bapak lakukan yang Ibu lupa." Nunung yang mendengar pertanyaan sang menantu serasa disambar petir, langsung terdiam. "Sebentar, coba Ibu ingat-ingat." Nunung terdiam cukup lama. "Iya, baru ingat Ibu sekarang." "Apa, Bu?" ucap kompak Gilang dan Nani. "Ibu baru ingat, almarhum Bapak dulu semasa hidupnya sebulan sekali sering menemui Ki Jangi." "Ki Jangi? Ki Jangi siapa, Bu?" tanya Nani. Karena Nani merasa tak punya kerabat namanya Ki Jangi. Ki Jangi itu dukun paranormal yang membantu usaha Bapak dari nol. Sepertinya
mau tak mau kita harus menemui Ki Jangi. Terserah ibu lah, kapan kira-kira Bu? Makin cepat, makin baik, ucap Gilang. Akhirnya diputuskanlah besok pagi Nunung minta Gilang mengantar dia menemui Ki Jangi yang tinggal di perbatasan kota kecil mereka. Singkat cerita, keesokan harinya Gilang pun mengendarai mobil peninggalan almarhum mengantarkan sang ibu mertua menuju ke kampung tempat tinggal Ki Jangi. 1 jam lamanya perjalanan mereka lalui. Lalu selepas melewati perkebunan karet, masuk ke sebuah perkampungan, Nunung pun meminta Gilang berhenti di depan sebuah warung. Lang, mobil parkir di sana saja. Soalnya ke rumah Ki Jangi kita harus jalan kaki. Gilang pun menurut. Mobil dia titipkan kepada si pemilik warung, lalu berjalan kaki mengikuti sang ibu mertua ke rumah Ki Jangi. Di mana akses jalan ke rumah Ki Jangi ini itu cuman jalan setapak yang tidak bisa dilalui kendaraan. Selepas sampai di rumah yang dituju, Nunung mengetuk pintu dan beruluk salam. Tak lama pintu terbuka, nampak seorang lelaki tua yang sudah begitu keriput menyambut kedatangan Nunung. Loh, kamu Nunung, mana suamimu? Nunung terdiam. Ya sudah, masuk dulu ke dalam. Masuklah ke dalam rumah Ki Jangi. Lalu Ki Jangi kembali menanyakan keberadaan Broto, karena biasanya Broto lah yang datang berkunjung. Aki, Mas Broto sudah meninggal, Ki. Innalillahi. Kenapa nggak ngasih kabar ke Aki? Ucap Ki Jangi yang betul-betul merasa kehilangan. Karena tadi pungkiri, Broto lah yang sudah bertahun-tahun memberikan uang untuk kehidupan Ki Jangi yang sudah tua renta. Ya sudahlah. Maut memang selalu mengincar kehidupan kita. Hanya saja Aki tak menyangka Broto akan meninggal terlebih dulu. Lantas, maksud tujuan kamu datang kemari, sepertinya kamu sedang membawa beban yang begitu besar, ucap Ki Jangi seolah mengetahui masalah Nunung. Iya Ki, musibah datang bertubi-tubi selepas kematian Mas Broto. Pertama datangnya istri muda Mas Broto meminta jatah warisan. Akhirnya kejadian juga. Dulu Aki sudah melarang Broto menikah lagi. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Lantas ada apa lagi? Yaitu Ki, usaha bakso kami sudah diambang kebangkrutan Ki. Pelanggan sudah lari semua. Karyawan sudah tak ada yang bekerja. Kami betul-betul bingung Ki, harus bagaimana? Ucap Nunung kepada Ki Jangi mengeluarkan semua keluh kesahnya. Coba Ki, tolong bantu saya agar restoran bisa bangkit seperti dulu Ki. Apa sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Mas Broto? Nunung, perlu kamu ketahui
Broto mewarisi suatu ilmu dari Aki. Hanya saja, kamu atau siapapun tak akan ada yang sanggup dengan lelaku tirakat seperti almarhum suamimu. Nunung makin putus asa. Lantas, apa atuh Ki yang mesti saya lakukan? Saya ingin maju lagi, ingin bangkit kembali, bahkan ingin lebih kaya daripada zaman Mas Broto. Harta kami hanya tersisa rumah, restoran, dan mobil itu saja, Ki. Tolong, Ki, apa yang mesti saya lakukan? Nunung memohon begitu sangat kepada Ki Jangi. Seolah hanya Ki Jangilah harapan terakhir Nunung. Begini saja, ikut dulu dengan Aki. Kita bicarakan di kamar Aki saja. Baik Ki, ucap Nunung. Sedangkan Gilang yang paham, dia langsung keluar, menunggu di halaman rumah. Nunung pun mengikuti Ki Jangi ke dalam kamar. Bukan kamar tidur, tapi kamar tempat Ki Jangi biasa menerima pasien-pasiennya. Nah, di dalam kamar, Ki Jangi pun menawarkan sesuatu. Nunung, begini saja. Kalau kamu mau, ada cara yang lebih cepat. Kamu bisa kembali kaya raya, bahkan lebih daripada almarhum suami kamu. Apa itu, Ki? Pesugihan. Ikut pesugihan. Waduh, kalau pesugihan mah Ki, saya nggak berani. Resikonya terlalu besar, Ki. Saya nggak mau menumbalkan keluarga. Terlebih, saya cuman punya Nani, anak satu-satunya. Gak mungkin saya tumbalkan, Ki. Apa nggak ada cara lain, Ki? Ki Jangi pun cukup lama terdiam, seolah sedang mencari cara untuk membantu Nunung. Ada Nung. Hanya saja, kamu sanggup atau tidak? Apa, Ki? Pesugihan. Tapi pesugihan ini tidak memerlukan tumbal sama sekali. Syaratnya hanya satu. Kamu harus melakukan ritual bersetubuh dengan orang yang bukan pasangan resmimu. Merah malu seketika wajah Nunung. Langsung terdiam. Bagaimana? Tapi Ki, mesti dengan siapa saya melakukan ritual itu? Laki-laki muda yang mengantarkan kamu itu, dia siapa? Oh, itu Gilang, Ki. Suaminya si Nani. Baru setahun lalu mereka menikah. Dia menantu saya. Bagus Nunung, bagus. Itu lebih baik. Loh, maksud Aki, Nunung, kau jangan cari lelaki lain. Tak perlu pusing dengan pasangan. Dia menantu kamu. Harus jadi pasangan kamu ritual di Gunung Kemukus nanti. Karena terus terang saja Nunung, kalau yang menjadi pasangan ritual merupakan seorang ibu dengan anaknya, atau mertua dengan menantunya, itu lebih cepat dan lebih baik. Aki bisa jamin, hanya dalam 1 kali ritual saja pasti akan berhasil. Tapi Ki, bagaimana caranya saya ajak Gilang, Ki? Bagaimana
Kalau Gilang tak mau, jangan putus harapan dulu. Kamu panggilkan Gilang ke sini. Panggil menantumu. Baik Ki, ucap Nunung ragu-ragu. Yang langsung berdiri dan keluar dari kamar Ki Jangi. Nunung pun lantas menuju ke halaman rumah, di mana di situ Gilang sedang duduk merokok menunggu sang ibu mertua. Lang, Gilang, kesini dulu. Ada apa, Bu? Sini saja. Ki Jangi mau bicara. Iya, Bu. Gilang pun mengikuti ibu mertuanya masuk ke dalam. Sesampainya di kamar Ki Jangi, Gilang duduk di sebelah Nunung. Ada apa ya, Ki? Begini, Jang Gilang. Apakah Ujang bersedia menjadi pasangan ritual ibu mertuamu di Gunung Kemukus? Loh, pasangan apa, Ki? Lalu Ki Jangi pun menjelaskan ritual macam apa yang akan dilakukan nanti di Gunung Kemukus sana. Sontak setelah mendengar penjelasan Ki Jangi, Gilang pun langsung terdiam. Terlebih lagi Nunung yang langsung menunduk dan mukanya memerah malu. Bagaimana? Sanggup atau tidak? Daripada ibu mertuamu mencari pasangan laki-laki lain. Aduh, kalau saya sih Ki, terserah ibu, ucap Gilang. Gimana Nunung? Kamu bersedia apa tidak? Sedangkan Nunung yang gugup sambil mainin jari, ya saya sih mau Ki. Ya sudah, kalau jelas kalian mau, minggu depan kebetulan Kamis malam Jumat Pon, malam terbaik, melakukan ritual di Gunung Kemukus. Kita berangkat sama-sama. Aki yang akan membimbing kalian langsung. Hari Rabu pagi kita langsung menuju ke Sragen untuk ritual di Gunung Kemukus. Sekarang kalian berdua pulang saja. Segala sesuatu nanti Aki yang akan persiapkan, ucap Ki Jangi kepada mereka berdua. Lalu akhirnya Nunung dan Gilang pun pamitan. Dan sepanjang mereka berjalan keluar, turun di jalanan setapak, suasana canggung begitu terasa. Tak ada yang berbicara di antara pasangan mertua dan menantu ini. Bahkan sampai masuk ke dalam mobil saja, Nunung seolah tak sanggup menatap wajah sang menantu. Akhirnya setelah mobil berjalan, Gilanglah yang memecah kecanggungan di antara mereka berdua. Bu, demi kelangsungan hidup keluarga kita, Bu, apapun akan Gilang lakukan. Terlebih, terus terang saja, Bu, Gilang dengan sukarela, tanpa diminta pun, Gilang mau kok jadi pasangan ibu, ucap Gilang. Yang tentunya dalam hati sebenarnya si Gilang ini bersuka cita ketika ditawari oleh Ki Jangi. Karena apa? Dari fisik saja, Nunung itu lebih cantik dan lebih seksi daripada Nani anaknya. Nunung yang baru berusia 38 tahun, karena waktu dinikahi oleh Broto masih umur 17, masih terlihat begitu muda, cantik, ditunjang oleh perawatan rutin dari kekayaan Broto. Akhirnya Nunung pun berani
menatap wajah Gilang dan hanya tersenyum malu membalas senyuman sang menantu. Singkat cerita, selepas pulang dan sampai ke rumah mereka, Gilang dan Nunung menjelaskan kepada Nani kalau hari Rabu minggu depan Gilang akan mengantar Nunung berziarah ke Gunung Kemukus di Jawa Tengah, mengikuti tata lelaku ritual yang sering dilakukan almarhum Pak Broto dulu. Nani yang awam akan hal-hal seperti itu tak punya kecurigaan apa-apa, hanya bisa mendoakan untuk keselamatan dan kesuksesan sang suami dan ibunya. Singkat cerita, di hari yang sudah disepakati, Gilang, Nunung, dan Kijangi pagi-pagi sekali berangkat langsung ke Solo, tepatnya ke Sragen, di mana setibanya di Sragen pada hari Kamis pagi-pagi, Kijangi mengajak Nunung dan Gilang mencari penginapan di sekitaran area Gunung Kemukus. Bukan penginapan seperti hotel yang mereka dapat, tapi penginapan seperti rumah kontrakan yang memang disediakan oleh warga di Gunung Kemukus. Nunung pun memesan 2 kamar yang berdampingan. Kamar yang satu ditempati oleh Nunung dan Gilang. Kamar yang satu lagi untuk Kijangi. Dan Kijangi pun menyuruh mereka berdua untuk beristirahat. Lalu, sekitar selepas waktu duhur, Kijangi mengetuk pintu penginapannya Nunung. Nunung, buka pintunya, Nung!" teriak Kijangi. Nunung pun lekas-lekas membukakan pintu. "Ada apa, Ki?" "Lekas kalian ganti baju. Ikut dengan Aki. Kita akan menemui juru kunci," celetuk Kijangi. Nunung pun mengiyakan dan lekas menyuruh Gilang berganti pakaian. Tak lama mereka berdua pun keluar dengan pakaian rapi, lalu mengikuti Kijangi menuju rumah juru kunci. Nunung dan Gilang sempat heran karena Kijangi seolah sudah hafal betul seluk-beluk di sekitaran Gunung Kemukus. Dan ternyata menurut pengakuan Kijangi sudah sering membawa orang melakukan ritual di tempat itu. Setelah setengah jam lamanya, Kijangi pun berhenti di sebuah rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah si juru kunci Gunung Kemukus. Terlihat si juru kunci menyambut kedatangan Kijangi seperti layaknya saudara yang sudah lama tidak berjumpa. Terlihat begitu akrab. Sampai-sampai Nunung dan Gilang keheranan. Entah apa yang dibicarakan si juru kunci dan Kijangi. Hanya saja si juru kunci itu sesekali menatap ke arah Nunung dan Gilang, tersenyum dan kadang tertawa terbahak-bahak. Dan selepas itu, juru kunci pun menemui Gilang dan Nunung. Bagus, apik tenan, apik. Pasangan seperti kalian begitu cocok, sesuai dengan Pangeran Samudra dan Nyimas Dewi Ontrowulan yang merupakan pasangan ibu dan anak. Makanya Mbah, ucap Kijangi, makanya Mbah Slamet,
Saya langsung bawa mereka berdua ke tempat ini. Sekalian saya minta tolong untuk diaturkan segala sesuatunya. Tenang saja Jangi. Semua anggap saja sudah beres. Dan jangan lupa, nanti sore mulailah ritual di Sendang Ontrowulan. Simbah akan menunggu kalian di makamnya Pangeran Samudro. Gilang dan Nunung pun hanya mengangguk saja dan tak lupa berterima kasih ke si Mbah Slamet. Lantas setelah berbicara ngaler ngidul, Ki Jangi pun pamitan. Dan tak lupa Nunung menyerahkan beberapa lembar uang kepada Mbah Slamet sesuai dengan yang sudah disepakati oleh Ki Jangi. Mereka berdua pun kembali ke penginapan, di mana nanti sore harinya mereka akan mulai ritual pertama di Sendang Ontrowulan. Seperti yang sudah baraya semua ketahui, Gunung Kemukus yang menjadi tempat ritual oleh orang-orang yang tersesat begitu terkenal, bahkan sudah sampai ke mancanegara, bahkan ke Eropa. Tentang Gunung Kemukus yang digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung dengan dalih ritual. Ya, walaupun pada saat ini oleh pemerintahan setempat semua sudah ditertibkan. Entah bagaimana awalnya muncul tradisi ritual yang menyimpang seperti itu. Karena jelas-jelas Pangeran Jaka Samudra yang dikebumikan di sana, yang merupakan keturunan raja terakhir Majapahit, itu merupakan seorang santri dan muridnya Sunan Kalijaga. Tentunya merupakan seorang soleh yang ditugaskan pula oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Makanya kebiasaan tersesat, kebiasaan menyimpang, ritual-ritual pesugihan di sana jelas-jelas bertolak belakang dengan sejarah yang ada. Tak terasa, waktu pun beranjak sore, sudah hampir menjelang maghrib. Sayup-sayup di kejauhan dari langgar musola ataupun masjid di kejauhan sana, sudah terdengar lantunan solawatan. Bahkan sebentar lagi mau azan. Dan tepat ketika terdengar azan maghrib, Ki Jangi pun mengetuk pintu kamar penginapan Nunung dan Gilang. Lantas Gilang dan Nunung langsung keluar. Ada apa, Ki? Sudah waktunya ikut dengan Aki untuk ritual di Sendang Dewi Ontrowulan. Sekarang, Ki? Iya, sekarang. Ikut dengan Aki, ucap Ki Jangi. Saat itu tahun 2004. Berangkatlah Gilang dan Nunung mengikuti Ki Jangi. Ki Jangi yang walaupun sudah tua renta, tapi masih gagah dengan tenaga yang kuat. Tak ada napas ngos-ngosan atau raut wajah kelelahan. Sampailah di Sendang Ontrowulan yang ternyata cukup ramai orang waktu itu. Karena memang di Gunung Kemukus ini malam Jumat Pon, malam Jumat Kliwon, dan malam 1 Suro itu waktu yang paling ramai dikunjungi para peziarah yang tentunya sebagian besar ingin mencari pesugihan. Sedangkan sepanjang berjalan, dari tadi Gilang begitu penasaran karena banyaknya warung remang-remang seperti kafe,
dengan menjajakan perempuan-perempuan cantik berpakaian seksi. Bahkan waktu keluar dari kontrakan saja, dari penginapan, itu langsung disuguhkan pemandangan deretan wanita-wanita cantik. Tapi si Gilang hanya memendam dalam hati. Lalu Ki Jangi pun memberikan instruksi kepada Nunung dan Gilang agar lekas memulai ritual di tempat pemandian Sendang Ontrowulan. Ki Jangi menaburkan kembang 7 rupa yang sudah dia sediakan. Dan tak lupa seolah Ki Jangi ini menjampi atau mendoakan. Lalu selepas itu menyuruh Nunung dan Gilang menanggalkan seluruh pakaiannya, mandi bersama tanpa sehelai benang pun bergelayut di tubuh mereka. Sedangkan Ki Jangi keluar. Sepeninggalannya Ki Jangi, Gilang dan mertuanya ini hanya saling pandang malu-malu, seperti pasangan pengantin baru. Bu, ibu dulu yang buka. Kamu dulu saja, Gilang. Ibu malu. Bu, jangan malu. Ayo, kita langsung saja. Waktu terus berjalan, Bu. Akhirnya, dengan menunduk malu-malu, Nunung menanggalkan satu persatu pakaiannya sampai betul-betul berdiri tak berbusana di depan sang menantu. Gilang sendiri hanya melotot memandangi tubuh elok mertuanya sampai berdecak kagum. Lebih indah, lebih menawan dari tubuh Nani, istrinya sendiri. Gilang, jangan liatin ibu seperti itu. Buka bajumu. Iya, Bu, ucap Gilang tergagap. Gilang pun sama. Melepaskan semua pakaiannya. Lalu mulailah mereka mandi sambil membaca mantra yang diajarkan Ki Jangi. Nah, ketika mandi di Sendang Ontrowulan dalam keadaan telanjang, Gilang dan Nunung sempat heran karena suara hiruk pikuk orang-orang seolah menghilang. Bahkan mereka sempat beradu pandang kebingungan. Tapi Gilang yang paham langsung memberi isyarat agar Nunung diam dan menyelesaikan mandi mereka. Selepas itu, tanpa mengeringkan tubuh, Gilang dan Nunung kembali mengenakan pakaian keluar menemui Ki Jangi. Kenapa kalian begitu lama? Ada yang aneh, Ki. Waktu tadi kami berdua mau mandi, kami berdua tak mendengar suara apapun. Seolah kami berdua masuk ke dimensi yang berbeda. Ada apa ya, Ki? Bagus. Itu malah lebih bagus. Berarti kalian berdua betul-betul akan terkabul hajat kalian. Sudah, kita harus lekas ke makam Pangeran Samudro. Mbah Slamet sudah menunggu di sana. Baik, Ki. Lantas, Gilang dan Nunung kembali berjalan di belakang Ki Jangi. Masuklah mereka berdua di area puncak Gunung Kemukus, yang dimana di depan mereka makam dari Pangeran Samudra sudah dikerumuni oleh para peziarah juga. Aduh, ramai sekali, Ki. Tak apa, kita tunggu saja giliran kita. Baik, Ki. Mereka pun menunggu. Tak lama, rombongan yang sedang mengerubungi makam Pangeran Samudra satu persatu keluar.
Dan ketika tiba bagian Gilang dan Nunung, ada keanehan pula. Ketika disambut langsung oleh Mbah Slamet, walaupun di belakang mereka ada para peziarah lain, namun para peziarah ini seolah segan ikut bareng dengan Nunung dan Gilang. Seolah mereka berdua ini seperti yang memang dispesialkan. Heran, betul-betul heran. Dan Akang berani jamin, yang lain belum tentu seperti Gilang dan Nunung. Ki Slamet tersenyum. Ayo, lekas ke sini. Baik, Bah. Mereka berdua masuk, lalu duduk berdampingan di depan makam Pangeran Samudro. Pejamkan mata kalian, fokuskan pikiran, mintalah ke Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrowulan agar mengabulkan apa yang menjadi hajat kalian. Titah Mbah Slamet. Sedangkan Mbah Slamet sendiri melantunkan seperti mantra atau apa dalam bahasa Jawa yang jelas-jelas tidak dimengerti oleh Nunung dan Gilang. Namun seiring mereka memejamkan mata, larut dalam keheningan, bermunajat bukan kepada Tuhan, tapi bermunajat ke sosok Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Hening suasana seketika, bahkan berubah menjadi mencekam. Hawa terasa begitu dingin merasuk ke dalam tulang. Angin berdesir cukup kencang. Aroma-aroma dupa dan kemenyan tercium begitu menyengat dari arah makam. Tak sampai di situ, di tengah mereka yang memejamkan mata begitu fokus dan khusyuk, tiba-tiba terdengar suara samar alunan gamelan seperti yang biasa dilantunkan dalam pagelaran wayang kulit. Seolah suara gamelan yang menyambut kedatangan sosok pembesar. Dan di pandangan Nunung beserta dengan Gilang, mereka berdua seolah melihat di depan ada sosok laki-laki yang begitu tampan, gagah, bersama sosok seorang perempuan yang begitu cantik seperti seorang dewi. Walau mereka berdua tidak berbicara, hanya tersenyum ke arah Gilang dan Nunung. Tapi di dalam batin Nunung bersama Gilang, mereka berkata kalau merekalah Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Dalam bahasa batin, kedua sosok itu merestui keinginan Nunung dan Gilang, karena seolah mereka berdua seperti pasangan Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan yang merupakan anak dan ibu. Dan ketika lantunan gamelan kembali terdengar, sosok Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan di pandangan Nunung dan Gilang seperti yang bergerak mundur, tertutup oleh tabir kabut, menjauh sampai menghilang, dan yang tersisa hanya kegelapan. Dan selepas itu Gilang dan Nunung dibangunkan oleh Mbah Slamet. Bagus, buka mata kalian. Menepuk pundak mereka. Bagaimana, Mbah? Bagus. Kalian sendiri sudah paham dan mengerti.
silahkan kalian turun dan melanjutkan ritual sesungguhnya di tempat penginapan kalian. Dan untukmu Gilang, ambillah 3 butir kembang kantil di atas makam Pangeran Samudra. Baik mbah, ucap Gilang, yang langsung mengambil 3 kuncup bunga kantil. Ini untuk apa mbah? Kau simpan sebagai jimat. Sekarang pergilah dan ingat, sebelum kalian berdua melakukan hubungan badan, baca terlebih dulu mantra yang sudah Simbah ajarkan di rumah. Baik mbah, kami akan melakukan semua yang sudah Mbah Slamet perintahkan. Kami pamit dulu mbah. Mbah Slamet pun hanya mengangguk dan tersenyum. Sedangkan setelah turun dari makam, mereka berdua langsung menemui Ki Jangi. Ki, sudah selesai. Bagus. Ayo, sekarang kita pulang ke penginapan. Baik Ki. Mereka berdua pun turun dari area makam Pangeran Samudro. Gilang yang dari tadi masih penasaran dengan deretan wanita di warung remang-remang bertanya ke Ki Jangi, Ki, kok banyak perempuan seksi di warung-warung Ki? Jangan heran Jang Gilang, mereka memang disediakan bagi para peziarah yang belum mendapatkan pasangan. Oh, gitu. Baru ngeh si Gilang. Pantas saja banyak perempuan-perempuan cantik berjajar seperti sedang menjajakan dagangan. Gilang pun hanya mengangguk saja. Semakin jauh berjalan, tibalah mereka kembali di depan penginapan. Tapi sebelum Nunung dan Gilang masuk ke kamar mereka, sebentar dulu. Nunung diam. Ada apa Ki? Nunung, boleh tidak Aki minta uang? Loh, buat apa Ki Jangi? Biasa. Bukan hanya kalian yang akan merengkuh kenikmatan. Aki pun sama. Aki laki-laki normal. Aki mau nyewa teman tidur, ucap Ki Jangi. Sontak Nunung dan Gilang menutup bibir tertawa. Maksud Aki? Aki mau anu? Iya, Aki juga masih normal. Aki. Ya sudah, Aki tunggu sebentar, ucap Nunung. Nunung pun ke kamar ambil uang. Lalu nyodorin duit 300.000 ke Ki Jangi. Sekarang kalian selamat menikmati di dalam kamar. Aki mau nyari-nyari dulu yang cocok sama Aki, ucap Ki Jangi yang lantas tertawa meninggalkan Nunung dan Gilang masuk ke dalam kamar penginapan. Sesampainya mereka di dalam, situasi canggung kembali terasa. Layaknya pengantin baru, duduk di ranjang saja sampai saling membelakangi. Bu, mau sekarang? Ibu, terserah kamu Gilang, ucap Nunung. Akhirnya Gilang pun mendekat ke arah ibu mertuanya. Tapi Bu, ibu mesti ingat, sebelum kita melakukan hubungan badan, kita harus membaca mantra yang diajarkan oleh Mbah Slamet. Nunung pun mengangguk paham. Lantas Nunung dan Gilang
duduk bersila saling berhadapan, memejamkan mata, lalu dengan posisi seperti orang bersemedi, Nunung dan Gilang mulai membacakan mantra yang artinya kurang lebih seperti ini. Dewi Ontrowulan, Pangeran Joko Samudro, aku dengan ini menjual, mempersembahkan semua kenikmatan, dan tolong gantilah dengan rejeki yang luas, seluas 7 lapis bumi, seluas 7 lapis langit. Diucap berulang-ulang berbarengan oleh pasangan menantu dan mertua. Keanehan terjadi seperti sewaktu di makam Pangeran Samudro. Ketika mereka berdua mengucapkan mantra berulang-ulang, di dalam kamar suasana hening, tak terdengar suara hiruk pikuk dari luar seperti sebelum melakukan pembacaan mantra. Bahkan di pandangan Gilang yang sedang memejamkan mata, bukan Nunung mertuanya yang duduk bersila di depan, tetapi sosok perempuan yang dia lihat di makam Pangeran Samudro, yaitu Dewi Ontrowulan. Dan di pandangan Nunung juga sama, bukan Gilang, tetapi sosok Pangeran Samudro. Seolah dua sosok ini merasuk, meminjam jasad Gilang dan Nunung. Lalu mereka berdua membuka kelopak mata, tersenyum, pandangan penuh cinta menyimpan kerinduan, mulai saling bercumbu dan bersentuhan. Bahkan ada keanehan yang mereka rasa. Nafsu birahi begitu menggebu. Setiap sentuhan kulit mereka menimbulkan getaran-getaran yang begitu nikmat. Nafsu sudah diubun-ubun. Yang terjadi selanjutnya, pasangan tabuk ini, pasangan menantu dan mertua, melakukan hubungan badan di dalam kamar penginapan. Bahkan menurut pengakuan Gilang, ketika bersetubuh dengan ibu mertuanya, terasa begitu nikmat dan samar. Selama melakukan persetubuhan, Gilang seolah mendengar iringan alunan gamelan. Dalam satu malam itu, sampai subuh tiba, 7 kali mereka berdua melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Dan entah kenapa, setiap beradu pandang, nafsu birahi selalu muncul. Dorongan begitu kuat. Bahkan ketika mandi saja, saking nafsunya, Gilang minta jatah kembali ke ibu mertuanya. Bisa kalian bayangkan sebesar apa dosa yang mereka berdua lakukan? Apalagi mereka berdua ini bisa dibilang ibu dan anak. Mereka berhenti melakukan hubungan terlarang karena memang fisik yang sudah begitu kelelahan. Bahkan ketika pintu diketuk Kijang, Nunung dan Gilang masih di atas pembaringan, buru-buru mengenakan kembali pakaian, membukakan pintu, dan Kijang masuk ke dalam. Bagus, bagus. Kalian sudah lulus. Berkemaslah. Kita akan pamitan ke rumah Mbah Slamet dan kembali pulang. Baik Ki. Mereka langsung berkemas, mandi membersihkan tubuh.
lalu keluar mengikuti Ki Jangi. Pamitan ke Mbah Slamet. Mbah Slamet pun bilang, harta kekayaan sudah menunggu mereka berdua. Singkat cerita, pulang kembali ke rumah tepat hari Sabtu pagi-pagi. Mereka sempat beberapa kali singgah selama perjalanan. Dan memang betul, ketika pulang kembali ke rumah mereka, esoknya mulai kembali membuka restoran bakso. Awalnya cuma 1, 2, 3 orang pelanggan. Tapi makin siang, terlebih pas di jam makan siang, membludak kembali para pelanggan seperti zamannya Pak Broto. Bahkan dari hari ke hari semakin ramai. Menurut pengakuan para pembeli, rasanya semakin enak, bahkan lebih enak dari bakso Pak Broto dulu. Para karyawan sudah kembali bekerja. Hanya dalam tempo 3 bulan, usaha bakso itu sudah berkembang pesat dan lebih besar dari zaman Pak Broto masih ada. Sedangkan Gilang dan Nunung, sesuai dengan perintah dari Mbah Slamet, 1 bulan sekali mereka berdua selalu kembali ke Gunung Kemukus. Karena ritual itu, walaupun sudah berhasil, akan sempurna setelah 7 kali melakukan ritual yang sama. Dan itu memang dilakukan oleh Nunung dan Gilang. Bahkan mereka melakukan hubungan terlarang bukan hanya di Gunung Kemukus. Dari mulai ritual pertama pulang kembali ke kota mereka, tanpa sepengetahuan Nani, Gilang yang sudah tergila-gila oleh ibunya, hal yang sama dirasakan ibu mertuanya juga. Selalu mencuri-curi kesempatan di belakang Nani, bermain serong, melakukan perjinahan yang begitu dibenci. Bahkan mereka berdua sering mencuri waktu dengan alasan belanja lah, apalah, yang padahal hanya singgah di motel atau hotel yang tidak lain untuk melakukan hal seperti itu. Sampai akhirnya di tahun 2006, karena keteledoran Nunung dan Gilang yang tak bisa menahan hasrat di tengah keramaian para pembeli di restoran mereka, Gilang dan Nunung sempat-sempatnya melakukan hubungan badan. Dan ketika itu mereka berdua lupa ruangannya, pintunya tidak tertutup rapat. Dan ketika sedang di puncak kenikmatan, Nani nyelonong masuk dan berteriak kaget melihat ibu dan suaminya sendiri. Pertengkaran, cekcok pun terjadi. Sedangkan Gilang membela ibu mertuanya dan menjelaskan kepada Nani, itu semua dilakukan demi keberlangsungan keluarga mereka. Awalnya Nani tak terima, tapi makin lama, dengan bujuk rayu Gilang suaminya, Nani pun sadar dan paham kalau ibu dan suaminya tidak melakukan ritual itu, gak mungkin usaha mereka bisa berkembang pesat seperti saat itu. Akhirnya Nani pun merelakan hubungan terlarang suami dan ibu kandungnya sendiri. Semakin terkenalah restoran bakso kukus yang dikelola Gilang dan Nunung. Mereka sudah betul-betul kaya raya.
rumah mewah, mobil, sawah, begitu luas. Sampai tak terasa sudah 10 tahun pasca mereka melakukan ritual di Gunung Kemukus, tepat di usia Nunung yang ke-48. Tiba-tiba, tanpa angin, tanpa hujan, kondisi fisik Nunung makin lama makin memburuk. Nunung jatuh sakit. Sakit yang begitu parah, sampai rumah sakit besar pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit Nunung. Makin hari tubuh Nunung makin kurus, tenaga makin lemah, bahkan untuk aktivitas di rumah, sampai harus dibantu oleh Gilang ataupun Nani, anaknya. Karena kondisi yang semakin memprihatinkan. Nunung yang rawat jalan di rumah. Terkadang dokter seminggu sekali datang memeriksa kondisi Nunung. Namun satu saat, Nunung yang tinggal sendiri di rumah ditemukan oleh Gilang dan Nani sepulang istirahat di restoran, sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan yang terjadi 1 bulan pasca kematian Nunung, yang tanpa sebab jelas penyakitnya, perlahan-lahan usaha kembali menurun. Mundur, mundur, mundur. Hanya dalam tempo 6 bulan. Cuma 6 bulan, restoran bakso Nunung sepi. Dan malah terjadi insiden kebakaran. Ditambah Gilang, anaknya dari Nani, yang waktu itu masih berusia 5 tahun, jadi sakit-sakitan. Dan uang pun hampir habis tersedot untuk membiayai pengobatan anak Gilang dan Nani. Sampai jual sawah. Restoran pun dijual karena udah kebakaran. Harta yang mereka kumpulkan dari wasilah hasil ritual pesugihan di Kemukus mulai habis sampai hanya tersisa rumah yang mereka tinggali saja. Dan yang lebih parahnya, setelah menghabiskan semua harta untuk berobat, anak Nani dan Gilang meninggal dunia. Nani hampir stres dibuatnya. Gilang pun sama. Usaha apapun yang dirintis tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya Gilang mencoba mencari orang untuk membantu. Karena Ki Jangi sudah mati. Sampai ketemulah Gilang waktu itu dengan salah seorang spiritualis, bertanya tentang apa penyebab semua usaha yang dirintis selalu hancur. Dan kata si spiritualis itu, apa yang menimpa Gilang itu adalah akibat Gilang dulu melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Gilang yang sadar akan kesalahannya, dia pun hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Berusaha dan belajar bertobat dari semua dosa yang entah diampuni atau tidak. Sampai akhirnya Gilang yang saat ini masih hidup, rumah mewah yang dulu dia tempati dengan Nani sudah beralih ke pemilikan beberapa tahun yang silam. Sekarang ini Gilang tinggal di sebuah kontrakan dengan Nani istrinya. Usaha yang mereka jalani saat ini hanya menjadi seorang penjual bakso keliling. Dan ketika Gilang menemui Akang, menceritakan perjalanan hidupnya, meminta nasihat cara bertobat agar diterima dan sejenisnya, saat ini pun
Gilang dalam proses pertobatan bersama Nani istrinya, berusaha menebus semua dosa-dosanya. Dan semoga saja kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa besar yang pernah Gilang lakukan. Dan buat kalian semua baraya-baraya akang dimanapun kalian berada, dari cerita pengalaman Kang Gilang yang akang tuturkan sampai selesai barusan, harus kalian jadikan contoh dan pelajaran. Tak ada yang namanya kenikmatan abadi di dunia. Terlebih lagi hasil dari bersekutu dengan setan, karena dampak yang terjadi bukan hanya siksa di akhirat kelak, bahkan di dunia pun sudah terasa sampai hancur lebur seperti mereka.